Hai semuanya, welcome to my channel Learning Adik. Di video kali ini kita akan bahas penggunaan rumus average atau untuk menghitung rata-rata dalam Excel. Nah, di Excel ini kan banyak banget macamnya rumus rata-rata ya, itu tergantung kondisi yang kalian butuhkan. Oke, langsung aja ke latihannya. Yang pertama kita akan bahas tentang average. Nah, average ini kalian sudah pasti banyak yang bisa lah ya, banyak yang pakai pastinya biasanya. Ini untuk menghitung rata-rata biasa bilangan. Misal kita akan mencari rata-rata profit. Nah, tinggal kita blok aja data profitnya, kemudian enter. Nah, ini dia rata-ratanya. Nah, perlu kalian ingat di dalam average ini untuk sales yang 0 seperti ini mereka itu dihitung. Jadi misal kita mencari rata-rata dari ini, berarti nanti nolnya itu dihitung, jadi hasilnya 15 begitu. Akan tetapi kalau misal kita menghitungnya itu sel yang kosong atau yang blank, nah sel yang blank dalam rumus average ini tidak dihitung atau diabaikan. Nah, ini kalau kita cari rata-ratanya masih 30. Kalau tadi kan 30 sama 0, nanti rata-ratanya jadi 15 kan, karena 0 ini selnya kan terisi, jadi dihitung ke dalam rumus rataannya gitu. Kemudian nah, kalau di dalam rata-rata ini kalau ada data boolean itu kayak ini true false atau 1010, dan juga data string itu termasuk juga yang diabaikan. Jadi misalnya kita menghitung rata-rata dari ini aja. Nah, ini kan boolean, kemudian ini bilangan biasa, yang ini string. Nah, kalau kita cek rata-ratanya itu masih 100 begitu kan, karena yang boolean sama string ini diabaikan atau tidak termasuk yang dihitung. Nah, akan tetapi bedanya ini kan boolean yang sudah ada di data ya. Nah, akan tetapi kalau booleannya itu ditulis langsung, itu tuh termasuk yang dihitung average. Nah, misal nih kita mencari rata-rata dari true itu kan kalau dalam sistem komputer itu nilainya 1, kalau false itu nilainya 0. Nah, jika kita menghitung true terus misal 2, misal 3 saja. Nah, 3 itu kalau kita menggunakan misal blok-blok, misal kita langsung ngeblok kayak gitu, kalau true sama 100 itu kan rata-ratanya tetap 100 atau yang dihitung cuma yang bagian angkanya saja. Akan tetapi kalau kita tulis langsung di dalam rumusnya itu nanti dihitung, jadi true itu kan 1 terus sama 3 berarti 4 kan, rata-ratanya nanti hasilnya adalah 2 begitu. Ini general saja gitu. Itu bedanya menggunakan rumus average untuk boolean, untuk data yang ditulis langsung di dalam rumus, atau untuk data yang sudah ada atau tinggal kita blok gitu. Nah, bedanya di rumus average E ini digunakan untuk menghitung semua tipe data. Jadi kalau seperti contoh ini ya, tadi kan true terus 100 terus Jakarta yang dianggap masuk dalam perhitungan itu hanya 100. Nah, beda kalau di dalam average E, misal kita kopikan rumus ini ya. Nah, akan tetapi kita ganti dengan average E, itu nanti hasilnya berbeda. Kalau di sini hasilnya itu 100, kalau di sini itu berarti hasilnya true itu kan 1, kemudian 100. Kalau Jakarta atau string itu nilainya dianggap bernilai 0 begitu.
jadi tetap masuk dalam penghitungan, cuman dianggap bernilai 0. Nah, ini rata-ratanya. Jadi kan ini kan 100 sama 1 kan. Ini kalau kita menghitung 101 dibagi 3 karena kita kan ada 3 kolom, yaitu true, 100 sama Jakarta. Nah, hasilnya sama kan gitu. Itu bedanya kalau menggunakan average sama average A. Kalau average, ingat yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah cuma bilangan, sedangkan yang lainnya diabaikan atau dianggap tidak ada. Sedangkan kalau di dalam average A itu yang boolean, true sama false itu dihitung. Kalau true 1, false itu 0. Sedangkan kalau dia itu string, dia juga masuk dalam penghitungan, nanti menjadi pembagi. Akan tetapi kalau string itu dianggap bernilai 0 gitu. Begitu ya teman-teman untuk membedakan penggunaan average sama average A. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang average if. Average if itu adalah rumus untuk menghitung rata-rata, akan tetapi terdapat satu syarat atau kondisi. Nah, seperti contoh di nomor 3 ini, kita akan menghitung rata-rata penjualan unit mobil. Berarti di kolom ini ya, rata-rata penjualan unit mobil untuk mobil bermerek Honda yang pertama. Berarti yang pertama Honda aja, yang kedua Yamaha aja. Kalau kita menggunakan average itu kan langsung kita rata-rata semuanya ya. Mau yang mereknya Honda, Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, itu kita langsung ambil rata-ratanya. Nah, sekarang yang pertama adalah kalau syaratnya itu kita cuma menghitung yang merek Honda saja. Berarti nah, kita tuliskan rumusnya, yaitu average if. Nah, untuk input dalam rumus average if ini, yang pertama ini kan range itu berarti data yang mau digunakan untuk kriteria. Nah, di sini kan berarti datanya ini ya produk. Kita blok semuanya. Kemudian kita tuliskan kriterianya, yaitu Honda. Nah, kemudian data yang mau kita rata-ratakan, yaitu penjualan unit, atau di sini datanya disebut unit terjual. Begitu teman-teman. Kemudian untuk Yamaha sama rumusnya average if. Kemudian yang mau dihitung, yang mau dijadikan kriteria. Nah, kalau average if ini yang mau kita cari rataannya itu ada di belakang, nanti berbeda dengan average if S. Kemudian kriterianya adalah Yamaha. Kemudian yang mau kita rata-ratakan yaitu unit terjual. Nah, kemudian lanjut ke rumus average if S. Kalau tadi average if itu cuma bisa digunakan untuk satu kriteria atau satu kondisi, sedangkan average if S ini bisa kita gunakan untuk menghitung rata-rata dengan kondisinya itu lebih dari satu. Kemudian untuk bedanya lagi, kalau average if tadi kan rumusnya kan yang mau kita hitung rataannya atau nilai-nilai yang mau kita hitung rataannya itu kita taruh di belakang. Kalau di average if S itu yang mau dihitung rata-ratanya, misal unit atau profitnya, itu kita taruh di depan. Nah, begini cara menggunakannya. Misal kita mau menghitung rata-rata profit penjualan mobil Yamaha setelah tanggal 31 Desember. Nah, ini untuk penulisan tanggal di data ini menggunakan sistem bulannya dulu, baru tanggal, kemudian baru tahunnya. Nah, berarti untuk menuliskannya kita gunakan average if S. Ingat di sini kita punya dua kriteria. Yang pertama, kriteria produknya adalah Yamaha. Yang kedua, kriteria tanggalnya adalah setelah 31 Desember 2013, atau maksudnya itu pada tahun 2014 gitu. Average if S yang mau kita hitung
nilainya, yaitu profitnya kita taruh di depan dulu, kita blok. Setelah itu kriteria yang pertama yaitu penjualan mobil Yamaha, berarti produknya kita blok, kita tuliskan seperti biasa ya. Kalau dalam rumus di Excel itu kalau berupa string kita kasih petik 2, kalau berupa angka itu langsung kita tulis. Nah, petik di sini maksudnya itu kalau misalnya kita juga menggunakan kurang dari atau lebih dari, meskipun itu kan angka kan, setelah itu lebih dari, nah itu kita tetap menggunakan petik. Kemudian kita masukkan kriteria keduanya yaitu tanggalnya itu lebih dari 12/31/2013. Nah begitu, ini profit kita atau format yang kita sesuaikan, nah biar jadi rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah saya ketikkan rumusnya. Oke, bisa dipahami ya untuk rumus average if-s ini. Nah, jangan lupa kalau average if itu berarti yang mau kita hitung itu kita taruh belakang, tapi kalau average if-s itu yang mau kita hitung kita taruh di depan. Itu biar mudah sih. Kalau misal kita punya kriterianya itu banyak sekali, misal 10, itu kan biar yang mau dihitung udah ditulis terlebih dahulu. Oke, biar kalian lebih jelas lagi, kita lanjut ke nomor 5, rata-rata profit untuk unit terjual lebih dari 1.500 unit. Nah, ini berarti rata-rata profit unit terjual lebih dari 1.500 unit. Di sini berarti kan kita punya satu kriteria ya. Oke, misal kita tambahkan saja rata-rata profit mobil mobil Mitsubishi. Nah begitu, jadi kita akan mencari rata-rata profit dari mobil Mitsubishi tapi yang terjualnya itu lebih dari 1.500 unit. Ternyata Mitsubishi-nya 1.500 semua. Oh enggak, ini berarti nanti yang data ini, yang profit ini kan kurang dari 1.500, dia tidak akan ikut terhitung. Kita tuliskan average if-s, kemudian profitnya kita blok semuanya, kemudian kriterianya satu adalah mobil Mitsubishi. Kita tuliskan Mitsubishi, kemudian kriteria keduanya unit terjualnya. Nah, meskipun ini angka, akan tetapi ingat karena kita menggunakan tanda lebih dari, berarti harus kita kasih petik. Begitu. Akan tetapi kalau misal ini yang ditanyakan cuma misal untuk penjualan mobil yang terjual itu 306 eksak kan, nah itu kita tidak perlu memberi tanda petik begitu. Oke, kita sesuaikan formatnya. Nah begitu ya teman-teman untuk penggunaan average, average A, average if, dan average if-s. Semoga bermanfaat. Terima kasih.